Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah baik yang wajib atau yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkirul Qaul Al-Hasis, melanjutkan bacaan kita masih dalam bab yang ke bab 14, yaitu tentang keutamaan melaksanakan suatu perintah yang wajib. Ya, halaman 25 ya. 25. Lanjutannya ya. Yang mana itu? Riwayatin Muslim ya? Bukan. Hah? As-salatu. Iya, iya, iya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Itu ada di tengah-tengah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Ai asluhu. Wa asasnya. Ya. Wa asluhu
Fas-salatu tahqiqun lil ubudiyyah wa ada'un haqqun rububiyyah wa jami'ul ibadat wasailun ila tahqiqi sirriha kama afada al-azizi faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya. Biddali al-muhmalah ay azalahu min aslihi aw bizzal al-mu'jamah ay qata'uhu faqiwamuddin laisa illa biha kama annal baita la yaqumu illa ala umudihi. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Jadi salat yang 5 waktu nih, yang kita kerjakan sehari semalam, 17 rakaat 5 waktu, ya, itu diibaratkan oleh Nabi sebagai apa? Imad, tiang. Ya, tiangnya agama. Berarti kalau yang namanya tiang itu kan punya kedudukan yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Ya, jadi yang namanya bangunan sekecil apapun pasti harus ada apanya? Tiangnya. Ya, kita bikin kandang ayam nggak pakai tiang bisa nggak, Bu? Jangan kandang ayam, kandang burung aja kita bikin nggak pakai tiang nggak bisa, pasti ya. Bisa ambruk kayunya itu. Ya, tuh. Nah, makanya karena posisi sholat dijadikan sebagai tiangnya agama, ya, ai asluhu, yaitu merupakan dasar pokok, ya, asluhu itu, ya, tuh. Fas-sholatu tahqiqun lil ubudiyyah, ya. Maka sholat itu menjadikan apa? Tahqiq lil ubudiyyah, ya, sebagai pembenaran pengabdian diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibaratnya itu ketika kita punya seorang atasan dalam sebuah kantor, ya. Ya. Nah, kita selaku anak buah kan harus apa itu? Taat, patuh kepada aturan di mana kita kerja di kantor itu. Kenapa? Karena setiap kantor itu pasti punya apa? Punya pimpinan dan punya aturan. Ya, itu. Nah, bagi kita orang Islam, ketika kita sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, ya, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Di situ kan dalam agama Islam itu punya 5 pilar. Ya, itu. Pertama tadi syahadat. Nah, yang keduanya apa? Salat. Ya. Nah, kalau salat itu suatu pilar dalam Islam, ya, maka itu sesuatu yang apa? Wajib kita apain? Kita kerjain, nggak boleh kita tinggal, karena itu sebagai pokok daripada tiang agama dan contoh pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Wa jami'ul ibadat wasailun ila tahqiqi sirriha. Ya, dan semua ibadat-ibadat yang lain itu merupakan wasail. Ya, wasail itu apa? Ya, sarana, ya, itu untuk apa? Ya, untuk kita ila tahqiqi sirriha, untuk mendapatkan sir. Apa itu sir? Rahasia di balik ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ya, seperti kita melaksanakan ibadah yang lain tuh, salat sunnah, ya. Seperti salat sunnah subuh, ya kan tuh, 2 rakaat qoblal fajri itu kan keutamaannya sangat luar biasa. Apa rahasianya? Kata Nabi kan rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi, ya, pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, itu padahal cuma 2 rakaat, Bu.
Ya, segala macam bentuk kenikmatan yang ada di dunia itu kalah sama dia. Ya, nggak ada apa-apanya tuh kalau kita bisa melaksanakan apa? Rakaataini qoblal fajri. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kama afadaha al-Azizi. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Ya, barang siapa yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya, ya, jadi bukan hanya sekedar salat doang. Ya, kalau dalam tahap orang lagi belajar sih nggak apa-apa bu, sholatnya ya kita perhatiin kayak gitu. Tapi kalau buat kita orang-orang yang udah pada belajar, udah ngerti mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan, mana sunnah, ya itu kita harus apa? Mengerjakannya itu secara sempurna. Ya, jangan hanya sekedar kita ngapain? Sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, ya ibarat kata kita makan yang penting asal kenyang. Ya, kalau kita makan yang penting asal kenyang, ya sama halnya seperti seekor binatang. Ya, binatang nggak tahu mana vitamin, mana apa, ya, mana gizi, mana karbohidrat, mana protein, nabati, hewan, memang dia tahu kagak. Yang penting perut gue kenyang. Ya, tuh. Nah, kita orang yang Allah kasih akal, ya, itu berpikir makan jangan asal makan, ya. Tuh. Yang penting perut kenyang. Jangan, ya. Nah, kita sholat juga demikian, Bu. Ya, kita ingin melakukan apa yang menjadi kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ya, kita pengen ngelakuinnya sesempurna mungkin. Ya, kayak kita, Bu, kita pengen dapat rezeki dari Allah yang seperti apa sih? Yang halal, banyak berkah. Ya, halal, banyak berkah, puas dah tuh. Ya, tuh. Coba kita bisa agak ibadah kepada Allah seperti apa yang kita minta sama Allah. Ya, kadang-kala kita malu diri kita sama Allah, Bu ya. Kita banyak permintaan tapi kita masih banyak apa yang Allah suruh kita apain? Kita lalain. Ya, ya sholat hanya sekedar kita sholat doang, ya tunggang tungging gitu. Ya bukan nggak manfaat sih, manfaatnya sih ada. Ya, tapi sayang, ya jangan sampai kita diponis seperti orang-orang munafik. Ya, kan orang-orang munafik tuh kata Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qamu 'alas salati qamu kusala. Ya, tuh. Kalau disuruh sholat orang-orang munafik tuh, ya, qamu kusala. Dia ngerjain tapi malas-malasan. Tuh, semaunya dia. Tuh, kita nggak mau kayak gitu, Bu. Ngapain kita dibilang orang munafik? Ya, tuh. Nah, itu semua yang tahu siapa? Diri kita dan Allah. Ya, ya kita bisa buat kita cakep secara mata pandangan orang. Ya, tapi kan ibadah sholat bukan hanya dengan perbuatan doang, hati juga. Ya, menghadirkan hati kalau kita lagi ngapain? Ya, connect langsung dengan Allah saat kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya harus apa? Benar-benar ya menegakkan sholat sebenar-benarnya. Ya, makanya kan Nabi bilang contoh yang apa sih yang kita disuruh sholat dengan sebenarnya? Contoh Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tuh. Ya, salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian salat selihat aku salat. Ya, kita kan nggak ngelihat Nabi Ustaz. Ya, ngelihat para ulama yang mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, mereka itu sebagai apa? Warasatul anbiya, sebagai pewarisnya, sebagai penerusnya para nabi dalam hal apa? Mengajarkan ilmu agama kepada kita. Ya, kalau zaman sekarang Bu, yang namanya ilmu orang belajar tuh nggak ada alasan nggak bisa belajar. Ya, sekarang namanya majelis taklim di seluruh pelosok ada. Ya, di mana aja ada majelis taklim. Ya, di lapak aja ada majelis taklim Bu. Ya, duit ada. Ya, tuh di lapak ada, di tempat tidur aja ada gak? Ada pakai HP itu. Ya, nggak apa-apa belajar. Ya, sambil tiduran sambil ngopi ya kan. Ya enak ya tuh, ya nggak ada alasan Ustaz saya kan belum nggak bisa belajar.
Nggak ada alasan zaman sekarang kalau orang bilang alasannya nggak bisa belajar. Kalau orang dulu iya, orang tinggal di hutan itu, nggak ada internet, nggak ada speaker yang bisa dengerin pengajian. Ustadz-ustadz jauh tinggal di tengah kota, ya itu dulu. Zaman dulu, kalau sekarang nggak ada alasan. Sekarang namanya internet tuh di mana-mana udah ada. Tuh, ya. Baik. Dan orang lihat orang munafik juga bukan hanya dia malas, ya, dia sholat malas-malasan, tapi juga pengen diapain? Yuraunan nas. Ya, biar dilihat sama orang. Tuh. Ya. Nah, kita ada gak Bu sifat kayak gitu Bu dalam diri kita? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada, buang-buangin dah tuh, ya, dilipat, dipendem, ya. Wah, ini ada guru saya nih sholat yang rapian, dikit nggak usah. Nah, ya, nggak perlu, ya, guru mau sampai, ya, sholat itu lillah, karena Allah, bukan karena guru, bukan karena mertua, bukan karena, ya, siapa namanya, suami atau istri, bukan karena anak, bukan karena teman, bukan, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya, ya, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, dan barang siapa yang meninggalkan salat, ya, itu hadamaddin, berarti juga menghancurkan agama. Ya, ini ada dua. Ada orang yang ninggalin sholat karena males. Ada orang yang ninggalin sholat karena memang meyakini sholat itu nggak wajib. Ini yang berat ini. Ya, kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, itu udah dibilang kafir. Ya, tapi kalau dia masih ada malas doang, itu baru fasik doang. Ya, karena mungkin ya namanya malas itu kan memang ada. Sini depan, polisi depan, polisi. Polisi sini, depan kosong. Depan saya. Itu kosong, ya. Ya, enak sini adem. Ya, tuh. Jadi jangan sampai ada satu keyakinan dalam keyakinan orang yang ngaku Islam tapi bilang sholat nggak wajib. Itu berat itu. Itu dikatakan diponis itu orang kafir, ya. Tapi kalau sekedar karena malas doang itu belum diponis kafir, baru dikatakan fasik saja. Ya, tuh. Nah, sholat ini Bu, ya, ini perlu menjadi perhatian buat kita selaku orang tua. Ya, buat siapa? Buat anak-anak kita terutama nih Bu. Ya, saya sering bilang kita jadi orang tua zaman sekarang ngelihat anak sholat sedih gitu Bu. Ya, sholatnya ya Allah, ya, bisa yang namanya sholat itu sambil ngobrol. Ya, lagi sholat ngobrol. Nggak sekalian sambil ngerokok. Ya. Iya, saking apanya itu, saking apa namanya, zaman now-nya itu tuh. Kalau sambil ngobrol aja asik, kayak dia lagi ngobrol biasa gitu. Ya. Iya, ada yang mencetol-cetolan, ya kan? Ya. Ya, cetolan nggak yang di samping, yang sebelahnya lagi cetol. Karena kalau di sampingnya ketahuan. Ya kan? Tuh. Banyak kok ya Allah. Ya, tuh. Nah, ini saya kadang kita jadi tanda tanya, apa emang nggak diajarin di sekolah atau emang anaknya yang nggak perhatiin kali? Ya, itu. Jadi kalau ya bercanda-bercanda sih wajar lah, ya. Kalau di luar sholat, sekarang lagi sholat, yang kita bingung gitu. Ya. Iya, nah kita gimana itu ya? Ya, makanya kan Nabi selalu nekenin, kata Nabi kan, muru auladakum bisalah. Ya, perintahin, ajarin anak kamu untuk sholat. Ketika anak sudah berumur berapa? 7 tahun. Perintahin dulu dah. Ya, masalah untuk dia rajin tak dulu. Yang penting dikasih tahu nih sholat zuhur, nih sholat zuhur, nih sholat asar. Ya itu. Nah kalau kita udah perintahin dari sejak dini, maka insya Allah kesananya bakal apa? Gampang. Ya. Tapi kalau kita membiarkan dengan alasan biarin aja, ntar juga dia udah balik ditahu sendiri, nggak bisa. Ya, ntar udah gede ditahu sendiri, biarin aja dah Ustaz, namanya juga anak sekarang tuh. Kata-kata anak sekarang ini menjadi password orang-orang tua zaman dulu. Ya, dengan alasan anak sekarang biarin dah dia udah pada lebih tahu sendiri urusannya.
Ya, mau ngawinin urusan dia sendiri, dia lebih paham dah. Nggak bisa. Biar gimana juga yang namanya orang tua itu ilmunya lebih apa ya? Lebih berpengalaman dari anak. Secara status, mungkin status akademis dia lebih tinggi. Tapi pengalaman yang ada orang tua pasti lebih unggul. Ya, pengalaman-pengalaman. Nggak bisa, Bu. Ya, Nabi Muhammad aja, Bu. Nabi Muhammad, Nabi paling akhir. Ya, Nabi paling akhir tapi paling dimuliakan, nggak sombong. Ya, nggak sombong kali dia ngebanggain di hadapan para nabi lain, nih gue nih dimuliakan sama Allah, nih gue nih kagak. Ya, justru Nabi selalu apa? Rendah diri, rendah hati. Ya, tidak membanggakan apa yang menjadi Allah berikan kelebihan kepada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh contoh seperti akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Ya, nah makanya Bu, sekali lagi ya, saya orang tua juga saya ingatkan buat diri saya juga. Ya, yang namanya sholat tolonglah kita perhatiin sholatnya anak-anak kita, Bu. Ya, jangan sampai nanti tuh anak sholat ya teriring berjalannya usianya dia tetap kayak gitu, berubah nggak berubah-ubah, jangan, Bu. Ya, yang berubah tingginya doang sama umurnya, jangan. Sholatnya harus kita cakepin. Ya, kan saya bilang jangan sampai gerakan TikToknya lebih cakep daripada gerakan sholat. Ya, TikToknya cakep banget tuh. Ya, duk 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 duk, duk, duk. Ya, tangan diadu, mulut dipiring-miringin itu kan. Ya, ya tadi loncat, tadi kena, lidahnya dikeluarin. Ya, cakep itu kalau TikToknya. Iya, ya, iya. Tuh. Ya, ya emak-emak zaman sekarang nggak mau ketinggalan, banyak juga, Bu. Ya, emang saya nggak lihat, saya kan lihat juga, saya kan punya HP. Ya, iya. Ya, itu. Jangan, Bu, ya kita mengumbar gerakan kita yang dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, itu berarti kita ngundang orang untuk berbuat dosa. Itu termasuk ke dalam kategori mansan sunnatan sayyi'atan. Ya, tuh nyuruhlah orang lain, ngajarin orang lain untuk berbuat apa? Maksiat. Jangan. Ya, tuh. Pasang dong status di TikTok, taklim ini, kajian ini gitu. Baru cakep itu. Itu mansan sunnatan hasanatan namanya itu. Ya. Baik. Ya. Nah, ini penjelasan yang tadi itu yang ada bidal wal muhfalah, perlu saya jelaskan dah ya. Ya. Nah, itu terkait dengan ya bahasanya aja. Kama annal bait la yakum illa ala umudiha. Sebagaimana sebuah rumah tidak akan bisa berdiri kecuali dengan adanya apa? Tiang. Ya, jadi tiang itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, masalah kekuatannya tergantung tiang itu juga. Ya, tuh. Makanya sholat kan dijadikan sebagai apa? Parameter buat ibadah yang lain. Sehingga dia dijadikan sebagai apa? Amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Ya, itu amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba tentang apanya? Salatnya. Fa in saluhat saluhal amalu. Kalau salatnya cakep, pasti yang lainnya cakep dah. Ya, tapi kalau salatnya enggak beres, salatnya berantakan, yang lain lebih apa ya? Berantakan lagi. Ya. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita pengen dicakepin segala muanya urusan dunia kita, cakepin salat kita dah. Pengen rezeki cakep, kesehatan kita cakep, hati kita cakep, apa yang kuncinya? Cakepin salat kita. Ya. Tuh. Kalau salat kita udah cakep, insya Allah yang lain Allah cakepin lah. Ya. Yang mungkinnya jelek pengen cakep apa ya? Salatnya cakepin. Ya. Ya. Kalau hati jelek bukan hatinya burik, bukan. Burak. Ya, kalau burik masih mending, ini berak. Ya. Tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu
Ya, seorang wanita idza shallat khamsaha, kalau dia melaksanakan atau mengerjakan sholat yang 5 waktu, ail al maktubat al khams, itu sholat yang wajib yang 5 waktu tuh. Ya, tuh. Wa zakat maliha, dan dia membayar zakat. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa, maksudnya puasa Ramadan, ya, yaitu puasa Ramadan yang hukumnya apa itu? Wajib, ya. Tuh. Ghaira ayyam al-haid, ya, di luar hari saat dia lagi haid, wan nifas, ataupun dalam keadaan nifas, ya. Tuh. In kan, ya, sekalipun wa hajjat baiti rabbiha, dan dia melaksanakan apa? Ibadah haji, ya. Tuh, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, ai fi ghairi ma'siyah, dengan tidak melakukan suatu perbuatan maksiat, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, ai min wata'in ghair halilaha, melakukan hubungan kepada selain yang bukan apanya? Gacoannya. Ya. Kalau ame gacoannya boleh. Ya, kalau bukan gacoannya halal. Ya, halal. Ya, nggak boleh. Ya, meskipun apa itu? Banyak yang mau, tapi kalau bukan gacoan nggak enak. Ya, kalau gacoan kan enak kita pakai buat apa itu? Ya, buat main gaco, apa main gundu kita punya gacoan kan ya? Enak ya. Heeh. Gacoan gue tuh, ya. Jangan pakai yang lain. Lo minjem boleh yang lain, cuman jangan pakai yang gacoan. Ya, tuh. Ya, tuh. Nah, seorang wanita yang seperti itu tuh, dengan dia melaksanakan sholat 5 waktu, bayar zakat, kemudian puasa Ramadan, pergi haji, taat kepada suami, dan menjaga kehormatannya, Nabi katakan apa? Tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Silakan perempuan yang seperti itu tuh masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja dia mau. Laki-laki nggak ada, nggak ada. Perempuan doang. Ya. Makanya Bu, perempuan itu sebenarnya makhluk yang paling di apa itu? Ya, disayangin, diistimewain sama Allah. Ya. Cuma kadangkala banyak yang salah menggunakan keistimewaan yang Allah berikan. Disalahgunain, Bu. Ya, kan kita sudah dibilang sama Nabi kita. Kata Nabi kan apa? Inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang mendapatkan banyak kasih sayang. Ya, tuh. Ini karena kita umat Nabi Muhammad, Bu, banyak diberikan kasih sayang oleh Allah. Ya, inna ummati ummatun marhumatun. Ya, tuh. Nah, jadi umatku ini adalah umat yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena umat Nabi Muhammad, Bu, ketika dia melakukan suatu dosa, nggak langsung Allah balas tuh dengan dosa yang dia lakukan. Tungguin dulu, dikasih kesempatan sama Allah, masih mau tobat gak? Belum juga. Mas sekali lagi masih tobat gak? Belum juga. Sekali lagi tobat, belum juga. Ya, tapi ada batasnya. Ya, kalau emang enggak juga, tunggu dah. Nanti lo yang akan ngerasain sendiri akibatnya itu. Ya, Allah sih nggak pusing-pusing, Bu. Ngapain Allah pusing sama urusan kita? Ya, Allah nggak merasa rugi. Ya, tuh nggak merasa apa ya? Kekurangan dengan apa perbuatan maksiat yang kita lakukan atau kita kerjakan. Jadi enak, ya, yang namanya kaum Hawa ini saat melakukan tulima tadi itu jaminannya masuk surga. Iya, terutama tadi itu yang atau azzaujaha, ini udah banyak zaman sekarang perempuan istri yang nggak taat sama siapa ya? Suami. Nah, apalagi ya, jangan Bu. Meskipun duit bini lebih banyak daripada duit suami, tetap suami juga suami kita. Ya, dia harus berada di atas kita. Ya, kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tuh. Ya. Tuh. Yang udah enggak ada jangan bersedih, yang masih ada dijagain baik-baik. Ya. Ntar kalau udah enggak ada baru ngerasain bagaimana sakitnya, tidak enaknya hidup dengan sendirian.
Betul, tanya tuh yang pengalaman. Ya, Bu Iti tanya, Pak Bayan tanya tuh, yang ada pengalaman. Siapa lagi tuh? Saya tanya juga tuh. Pak Lin tanya silakan. Rina udah mulai pengalaman juga, silain tanya. Enak gak hidup sendirian? Gak enak kan? Gak enak. Tidur tidur sendiri, makan makan sendiri. Bu, kalau ada seorang suami sekarang suka berantakin rumah, biarin aja dulu, sabar dulu. Ya. Sabarin dulu, jangan diomelin. Ya. Ntar kalau udah nggak ada itu akan menjadi kerinduan kita, Bu. Nggak ada lagi yang berantakin baju, naruh baju sembarangan. Ya, nggak ada yang naruh sarung sembarangan, nggak ada yang naruh kolor sembarangan. Ya, ya emang begitu orang laki, biarin aja. Ya, kadang itu bukan dengan sengaja loh, Bu. Ya, kenapa saya ngomong ini? Saya seorang suami soalnya. Ya, bukan sengaja. Kenapa? Karena memang itu secara apa itu? Ya, ya kebiasaan dan juga itu apa sifatnya itu apa ya? Pokoknya ya dadakan kayak gitu. Bisa jadi memang coba lu uji bini lu kayak gini, sabar gak itu? Oh, begitu. Iya. Ya, saya muntah pas sekarang nggak enak kan, nggak ada yang tuh, apalagi suaminya baik. Ya. Yang nggak baik aja saat kita ditinggal enak. Ya, Bu ya. Kita baru ngerasain sesuatu kalau emang udah nggak ada. Ya, sepi. Ya, nggak ada yang minta nuangin teh lagi. Ya, nggak ada yang kita bisa minta cuciin baju lagi. Ya, tidur biasanya balik kanan ada si dia, kiri kanan kagak ada dia. Ya kan nggak enak. Ya, makanya saya bilang sekali lagi, yang masih ada dijagain baik-baik. Ya, yang udah nggak ada doain biar banyak. Ya, nyari lagi silakan. Saya nggak nyuruh. Nah, kalau nyari lagi saya nggak, jangan dah. No, ya. Kok ada pengalaman. Kok ini saya ada pengalaman itu. Banyak yang berpengalaman di sini. Ya. Nah iya. Ya. Tuh. Pak Tabiru ya ulul albab, ambil pelajaran gitu tuh. Ya, suruh. Ya, emang berat, Bu. Ujian jadi bini itu emang berat. Gak gampang. Ya, ujian datang dari suami, dari anak, ada aja memang. Makanya pahalanya segini segini hebatnya Allah kasih. Ya. Laki kagak ada, benar. Saya mau tahu laki gak ada. Iya, tuh. Ini nyari duit aja udah kerjaannya. Ya. Makanya Nabi sampai berani menjamin kalau kita punya anak perempuan, Bu, satu aja kita didik anak kita perempuan benar sampai dia menikah aja, balasannya surga kata Nabi. Satu doang. Kenapa? Karena kalau dia sudah menikah, lepas tanggung jawab kita selaku orang tua itu. Ada perempuan ada ya? Oh, itu ya, ya. Tuh. Udah selesai dah tuh. Nah, udah nikah, udah punya anak, udah selesai kan? Udah beres tuh. Iya. Oh, tuh ya. Kayak jaminan surga, Bu. Untung buat ibu-ibu yang punya anak perempuan. Saya belum beruntung ini. Saya masih laki semua. Belum. Ya. Belum. Ya. Ya, dan. Hmm. 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 Kan di dalam. Oh, kalau itu spontan berarti nggak dosa itu. Sengaja. Hmm. Iya, kalau nggak sengaja spontan sih nggak masalah. Hmm. Iya, iya. Pas itu sih masih lingkungan saudara lah ibaratnya itu. Ipar. Ya. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Ya, Bu. Jadi kalau perempuan itu enak, jaminannya banyak dari Nabi. Ya, masuk surga dari pintu mana aja. Kita laki masuk surga dari pintu mana kagak dikasih. Ya, tapi perempuan disuruh.
Ya, tuh masuk ke dalam pintu surga dari mana yang kamu mau katanya. Ya, pintu atas boleh, bawah boleh, pintu tengah boleh, depan boleh, belakang boleh, samping boleh. Ya, tuh enak Bu. Ya, makanya apa? Tanggung jawabnya memang ujian kesabarannya sangat berat. Ya, tuh. Kan memang Bu, yang namanya sabar nggak ada batasnya. Tapi kesabaran orang ada batasnya. Iya kan? Sabar saya me Pobayan beda. Iya kan? Beda. Tapi sabarnya itu nggak ada batasnya. Kesabaran orang yang punya batas. Karena manusia. Tuh, ya. Baik. Wa adafa sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan ta'atuz zauj ila mabanil Islam. Ya, ketaatan seorang suami atau istri itu menjadi dasar suatu bangunan dalam Islam. Isyaratun ila annahu azimatun. Ya, karena sesungguhnya ya, itu yang namanya ya, seorang suami itu ya memiliki tanggung jawab yang apa? Yang sangat besar. Ya, nanti yang bakal ditanya itu suaminya, Bu. Ya. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kita ini sebuah pemimpin, Bu, semua kita nih. Ya, dalam sebuah keluarga pemimpinnya siapa? Suami. Ya, tuh, karena dia sebagai imam. Enggak ada yang ditanya makmum, ditanya imamnya. Ya, makmum ditanya, tadi imam gimana? Jangan. Dia enggak tahu urusan. Ya, yang ditanya siapanya? Imamnya, karena imam yang tahu. Ya, dia yang nyupir, dia yang jadi masinisnya, dia yang jadi nahkodahnya, dia yang jadi pilotnya, dia yang tahu siapa yang dibawa, dia harus apa ya? Tahu. Di situ ada nenek-nenek, ada aki-aki, ya. Gimana cara biar penumpang ini, baik aki-aki, nenek-nenek, anak-anak merasa nyaman. Ya, tugas siapa itu? Imam. Pemimpin, imam. Ya, itu pentingnya tanggung jawabnya, Bu. Ya, sebagai seorang siapa? Pemimpin dalam hal ini sebagai seorang suami, makanya dijadikan sebagai dasar ya dalam ajaran Islam itu sendiri. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli syai'in 'alamun. Ya, ai liwaun. Segala sesuatu itu memiliki panji ataupun bendera. Ya, tuh. Wa 'alamul iman as-shalah. Dan yang menjadi bendera atau panji dalam Islam itu adalah sholat. Ibu, kan sholat itu diibaratkan sebagai bendera. Bendera itu kan ciri, tanda. Ya, seseorang dikatakan Indonesia karena negara Indonesia karena punya benderanya warnanya apa? Ya? Merah putih. Ya, meskipun ada yang nyamain bendera kita, ada yang nyamain kan? Ya, negara mana itu? Benderanya Indonesia sama negara mana? Ya? Monaco. Sama, merah putih sama, nggak ada bedanya itu. Tahu nggak ada yang protes dari dulu tuh. Kalau saya jadi presiden saya protes itu. Ya, Monaco sama itu persis merah putih. Ya, itu. Cuma mungkin ada bedaannya mungkin apanya tuh. Entah merahnya banyakan atau putihnya banyakan. Karena kita kurang teliti aja ya. Ya, itu. Kalau kita kan sama antara merah dan putih sama. Entah dia yang merahnya banyakan atau putih yang banyakan. Tapi secara dasarnya sama merah putih. Ya, saya tadi lah. Monaco kan ya, saya tadi lah. Yang bendera sama Indonesia kan ya. Ya. Memang sama benar. Ya, bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah," kata Nabi. Ya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah urusan salat. Tuh. Ini sampai 3 kali berarti salat itu penting banget. Ya, sebelum yang lain kita ajarin karena kita salat dulu dah. Ya, karena salat itu pengabdian ya seorang hamba kepada Allah. Ya, artinya dia harus mengakui kalau kita ini adalah siapa? Hamba. Allah itu Khalik.
kita ini makhluk. Ya. Nah, kalau dia belum mengetahui anak kita, Bu, kita kan kadang orang tua ya diajukan pertanyaan-pertanyaan yang oleh anak-anak sekarang meskipun kecil udah sangat aneh. Ya, ayah, katanya ayah agama Islam. Katanya Allah ada. Mana Allahnya? Coba. Katanya Allah bisa memberi rezeki. Enggak pernah ayah Allah ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki ayah terus tiap hari. Nah, itu kan kita ngomongnya juga nggak boleh sembarangan. Nggak segampang kita ngasih penjelasan kepada anak-anak yang udah dewasa. Anak-anak namanya. Ya, nah itu dalam sholat kita kenalin dulu. Ya, kenapa? Karena kita sholat, apaan sih yang kita sembah? Kok kita rukuk, kita sujud? Siapa yang kita sembah? Allah. Mana Allahnya? Ini kamu ada. Nah, kok kan ada kan karena ayah sama mama. Saya ada bukan. Sebelum mama ayah ada siapa yang ngadain? Ada kakek. Sebelum kakek siapa yang ngadain? Ya, ada lagi. Nah, sebelum-sebelumnya lagi yang Allah. Nah, dialah Allah itu. Kita juga memberikan jawaban kepada seseorang itu, kita lihat apanya? Kemampuan akalnya dia bisa nerimanya. Ya, makanya kan kita dikatakan dalam satu kaidah, yukhatabun nas ala qadri uqulihim. Ya, ngajak bicara kepada orang lain itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, jangan kita bicara masalah politik ke aki-aki nenek-nenek yang dia udah mikirin. Ya, mungkin mati ya politik ini ya. Ribet ya, Bu. Ya, tambah banyak ubannya itu. Ya, tuh. Jadi hati-hati. Ya, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Ai bi ta'limi arkaniha. Tuh, maksudnya pelajarin dengan benar tentang apa yang menjadi rukun salat. Ya, tuh. Wa syurutiha, syarat sahnya, wa hayatiha, tuh. Ya, tentang ya sunnah hayatnya seperti ada ya wa ab'adiha wal ityani biha ya dengan melakukan apa yang menjadi itu fi awqatiha ya dalam waktu-waktunya wa takriri ya dan secara apa takriri al jum'ah sulasan ya wa takriri al jum'ah sulasan limazid at-ta'kid ya jadi disebutkannya sebanyak 3 kali itu dalam ini karena untuk apa lebih menekankan kalau sholat itu masalah urusan yang paling apa penting tuh kata Nabi. Jangan sembarangi. Tahu mana rukun, tahu mana syarat, mana hayat, mana abadnya. Ya, kalau kita sudah tahu, maka kita akan ngapain? Melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya tekankan tanggung jawab kita Bu selaku orang tua. Ya, kita didik, kita ajarkan anak kita untuk melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai sini. Nanti ya akan kita lanjutkan pada yang berikutnya lanjutannya ittaqullaha fi ma malakta aymanikum. Ya, mudah-mudahan kita Allah berikan Allah panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.